kalau di rumah udah istri udah ngomel-ngomel bla bla bla, itu berarti apa? Kurang bahagia. Kurang bahagia. Iya kan? Iya. Kurang Kurang bahagia. bahagia. Coba kalau misalkan istri itu sayang apa, itu kan berarti batin dia udah bahagia, Mas. Iya kan? Jadi suami itu jangan takut-takut lah kalau mau kasih uang jajan banyak-banyak. Semakin suami itu kasih uang jajan banyak ke istri, semakin rezeki suami itu pasti makin banyak. Yakin rumah. Selamat datang di channel Obrolan Gema Kebangsaan bersama saya Joko Kanigoro. Hari ini kita kedatangan tamu perempuan yang paling cantik di Partai Gema Bangsa. Oh my god. Ini namanya Ike Suharjo. Ini panggilan bekennya ini. Nama beken. Nama beken. Nama bekennya ya? Nama beken, nama panggung, bekennya. Pak. Nama bekennya aja Ike Suharjo ini. Betul. Itu Suharjo itu dari mana itu? Jadi sebenarnya jadi kita flashback nih Pak, masa muda dulu gitu kan. Oh. Nah, itu awal-awal jadi penyiar berita gitu. Jadi Bukan dari orang tua. Bukan. Oh, Suharjo nama papa. Oh, nama papa. Iya, jadi awalnya itu kalau nama asli kan Ike Julia Setiati. Ya. Nah, jadi awal hijrah ke Jakarta, Ike pertama kali menjadi jurnalis di salah satu TV nasional, TV berita. Nah, itu kemudian manajer talent itu akhirnya kan setelah Ike masuk nih ke TV berita itu dengan persaingan yang luar biasa dan seleksinya yang luar biasa ketat, alhamdulillah Ike bisa lolos. Dan ketika seleksi pertama kali menjadi news anchor, dan akhirnya ikut ngikutin seleksi itu, akhirnya Ike lolos dan Ike try untuk menjadi penyiar itu udah, kalau nggak salah tuh presenter muda itu kan ditaruhnya di malam. Nah itu akhirnya si manajer talent Ike waktu itu Mas Indiarto Priyadi, siapa yang nggak kenal beliau itu, jurnalis senior, juga dia penyiar berita yang legendaris lah. Terus dia bilang nih, kalau namanya Ike Julia Setiati kayak gimana? Terlalu panjang gitu kan? Dan orang juga udah banyak. Udah banyak gitu kan, kurang-kurang ini. Jadi bingung nih dalam waktu singkat, Mas. Jadi disuruh cari kira apa nih nama panggung ya, karena ingetnya karena kita pengen buat bangga orang tua sekali lagi gitu ya? kan, make a proud my parents gitu. Jadi akhirnya udahlah ambil langsung nama belakangku nama papa aja lah. Jadi Mbak Ike ini dulu pernah menjadi presenter nasional, berita nasional di salah satu televisi. Kalau dulu kita lihat TV One itu, ini ada iklannya dikit nih. Kalau kita lihat TV One itu dulu kita kalau malam kita selalu melihat Mbak Ike ini. Nah sekarang ini Mbak Ike di Partai Gema Bangsa ini didaulat menjadi ketua bidang media, komunikasi dan digital. Ini tulang punggung organisasi besar yang namanya partai politik. Dan Partai Gema Bangsa ini sebetulnya kalau posisinya Mbak Ike sebagai bidang media dan komunikasi, ini kan berarti Mbak Ike ini menjadi juru bicara terdepan di depan partai. Memang kalau untuk kualifikasi dan Ike sebelumnya mungkin di partai yang sebelumnya Ike juga juru bicara nasional dan pernah waktu di Pilpres juga menjadi salah satu juru bicara salah satu presiden pada waktu itu, walaupun belum lah ya gitu kan. Nah memang praktisi Ike sebagai itu sih Pak, karena juga dosen juga ya, selain jadi praktisi di media, Ike juga dosen komunikasi juga, tepatnya public speaking di beberapa universitas. Dan ini kayaknya partai ini cerdas juga ini, menaruh seorang perempuan yang punya talent bidang komunikasi, khususnya bidang komunikasi media. Nah,
Baik, ini soal ketertarikan Mbak Ika di partai politik. Iya. Ya kan? Kan banyak ini, jarang ada seorang perempuan, ya kan, pinter, cantik, ya kan, kayak Mbak Ika ini mau terjun di partai politik. Iya. Ya kan? Dan menjadi ujung lidah partai politik sebagai komunikator. Gimana itu ceritanya? Kalau bilang kenapa Ika tertarik di partai politik, sebenarnya ini satu impian Ika dari dulu sih Mas. Jadi memang kalau dari dulu Ika biasa kalau punya goals atau impian tuh gimana caranya tuh harus achieve. Nah, salah satu impian di awal itu sebelum untuk terjun ke politisi, menjadi seorang politician, terjun ke politik, memang Ika bercita-cita dulu untuk menjadi seorang news anchor. Nah, kenapa penyiar berita, kenapa jurnalis? Karena dari situlah Ika akan bertemu dengan banyak orang dari berbagai macam lapisan, gitu kan, dari berbagai macam bidang, dan kemudian juga menambah pengalaman Ika khususnya di bidang politik. Nah, ini jurnalis jadi sebagai jembatan Ika untuk ke politik. Nah, nggak langsung terjun ke politik Mas. Pada waktu itu setelah Ika lepas menjadi seorang jurnalis, Ika menjadi pengamat sosial politik dulu. Nah, jadi pengamat sosial politik, Ika punya salah satu konsultan, Ika menjadi salah satu konsultan politik dengan mendirikan menjadi salah satu direktur pada waktu itu lembaga konsultan politik bareng-bareng sama teman-teman pengamat politik lainnya dan sama Bang Riza Patria pada waktu. Oh, Riza Patria. Ya. Riza Patria. Ya. Gubernur DKI kita bikin bareng untuk konsultan politik. Nah, dari situlah Ika akhirnya mulai menikmatin, tidak hanya sebagai pengamat gitu kan, akhirnya tapi mulai jadi pelaku politik juga. Jadi yang dulunya mewawancarain orang, sekarang akhirnya itu menjadi narasumber untuk pengamat sosial politik, khususnya di wilayah asal daerah Ika sendiri, di Dapil Sumatera Selatan Mas. Sumatera Selatan. Nah, di Sumatera Selatan Ika sering banget diundang di stasiun televisi untuk mengamati permasalahan sosial politik yang ada di daerah tersebut. Nah, kasihkan jadi narasumber kayaknya bagaimana tertantang juga untuk menjadi salah satu pelaku gitu. Jadi betul. Jadi ingin terlibat langsung atau menjadi bagian dari kebijakan politik. Karena begini, kalau kita nggak bagian dari kebijakan tersebut, bagaimana kita mampu berkontribusi untuk daerah kita gitu. Jadi mau tidak mau ya Ika harus jadi pelaku juga gitu. Nah, selama Mbak Ika ini kan jadi jurnalis ya kan, terus menjadi konsultan politik, sekarang terjun di dunia politik praktis, ya kan? Kira-kira Mbak, sebetulnya di Indonesia ini problem komunikasi politik antara politisi dengan masyarakat itu seperti apa? Iya kan? Iya kan? Betul. Pertama gini, ada beberapa survei itu mengatakan bahwa ketika tokoh politik itu hadir, orang tidak dilihat dari visi dan misinya, tapi justru ketokohannya, latar belakangnya, duitnya dan sebagainya. Sebagai mantan jurnalis nih, sebagai konsultan politik dan sebagai ahli komunikasi politik, ini sebetulnya problem kita ini apa sebenarnya? Iya kan? Iya, betul Pak. Jadi begini, setelah apa yang Ika alami ya Pak, sebagai seorang jurnalis, meliput langsung bagaimana situasi-situasi politik dari era presiden, bisa dibilang pada waktu itu mulai dari Bapak SBY sampai Bapak Jokowi, gitu kan. Kemudian kita juga mengamati bagaimana politik praktis itu sendiri dan akhirnya terlibat atau menjadi pelaku politik praktis itu sendiri, dan akhirnya juga mengikuti berbagai macam salah satu ya legislatif lah pada waktu itu. Nyalek Pak, nyalek gitu. Nyalek gitu kan. Inilah namanya politik praktis ya, nyalek gitu. Politik praktis gitu ya Pak ya. Nah, kalau melihat fenomena apa yang terjadi di negara kita saat ini gitu kan,
kalau dibilang Indonesia untuk menjadi negara demokratis, saya pikir sih belum siap lah. Artinya secara rasional ya kan bicara soal demokrasi belum siap. Kenapa belum siap? Dan dari pertumbuhan ekonomi kita, kemudian pendapatan per kapita kita, gitu kan. Nah itu kan masih jauh di bawah. Nah, itulah PR tantangan untuk Bapak Presiden untuk membawa Indonesia keluar dari sebenarnya dan menuju pertumbuhan ekonomi yang sesuai diharapkan gitu kan. Kita kan kalau pertumbuhan ekonomi kan masih di bawah 7 Pak. Nah sementara kalau misalkan bisa dibilang masyarakat kita ini bisa harus di atas 11%. Nah itu baru bisa dikatakan Indonesia itu bisa sejahtera, Indonesia itu bisa mandiri gitu. Kalau di bawah itu ya nggak bisa. Nah problemanya untuk pemilihan apapun itu, karena kita sudah masuk dalam sistem terbuka gitu kan, kita kan sistem politik terbuka dan tertutup. Terbuka, otomatis kan di sini kan masyarakat juga terlibat langsung untuk memilih siapa calon mereka gitu. Nah dengan melihat kondisi Indonesia seperti ini, kalau kita mau idealis ya susah Pak. Gitu. Jadi, kalau kita kasih visi ya kan, suruh itu. pikir ya kan, sementara perut lapar juga nggak bisa. Gitu. Mau itu di Sumatera, mau itu di Jawa, mungkin ada yang mereka benar-benar rasional memilih calon tokoh tersebut sesuai dengan visi misi mereka, ketokohan mereka. Tapi kembali lagi Pak Wani Piro, itu yang problemanya sekarang itu. Jadi sebenarnya problem komunikasi kita ini, komunikasi politik itu sebenarnya problemnya adalah ekonomi, ya kan? Betul. Ya problem ekonomi, sehingga orang yang punya kualitas kayak Mbak Ika ini, ya kan? Orang yang punya kualitas nih, artinya kualitas pengalaman, pemikiran, ya kan, dan pengalaman punya politik, gagasan, kan? Terus diadu di satu pertarungan politik sama orang kaya kan gitu, habis gitu, sama incumbent, incumbent yang dia punya pengalaman secara lapangan dan secara kapital juga dia sudah mumpuni gitu kan. Kalau kita tidak punya kapital yang lebih berkali-kali lipat sahabat incumbent ya, saya rasa sih agak mustahil ya Pak. Kecuali memang itu mukjizat menurut Ika. Kecuali memang Ika di bawah itu, di akar itu memang sudah benar-benar mengakar gitu kan. Nah, tapi Bapak bisa bandingkan ya, kalau dibilang berapa banding berapa mungkin 10 ya, 9 banding 1 yang jadi gitu loh, 9-nya nggak jadi gitu. Hanya bahkan mukjizat kalau kita benar-benar cuma mengandalkan ketokohan kita, visi misi kita tanpa kapital sedikit pun. Nah, tapi kan ini kan menjadi problem ya, artinya menjadi masalah politik secara nasional. Dan di Partai Gema Bangsa, kalau kemarin saya ngobrol sama Ketua Umum dan jajarannya itu, bahwa Gema Bangsa mempunyai strategi-strategi ke depan ya kan, bahwa ini problem bersama, ini harus cari solusinya. Kalau kan orang yang kayak Mbak Ika ini kan, maksudnya yang seorang perempuan ya kan, punya gagasan yang bagus, duitnya juga ada ya kan. Nah, menghadapi situasi masyarakat yang semacam ini Mbak Ika, ini apa menurut Mbak Ika strateginya itu yang nanti kemudian Partai Gema Bangsa ini sebagai perahu itu memenangkan pemilu di 2029? Menurut Mbak Ika ini apa langkah yang strategi komunikasi apa ya? Gini, kalau kita melihat apa yang terjadi di masyarakat saat ini, udah nggak usah yang berat-berat lah Pak. Kita adalah ibaratnya udah masalah ekonomi, sudah lapangan pekerjaan dan lain-lain gitu kan. Jadi bikin aja sih politik itu is fun. Politik yang menyenangkan. Politik yang menyenangkan itu seperti apa gitu kan. Jadi nggak usah terlalu berat-berat, karena masyarakat sekarang sudah trust isu ya, maksudnya sudah tidak terlalu percaya lagi dengan hal-hal janji-janji manis, janji-janji politik dan segala macam gitu kan. Namun bagaimana kita bisa membawa politik ini bisa diterima oleh masyarakat, itu tantangan ya. Nah, bagaimana salah satu tantangannya udah politik is fun aja, politik is fun, tapi bagaimana kita langsung bisa berkontribusi bagi masyaraat itu sendiri. Jadi nggak perlu janji-janji. Nggak perlu janji-janji. Ya karena janjinya itu aja, ya kan. Orangnya itu aja, ya kan. Nipunya juga itu aja. Itu aja. Gitu ya. Kayak Gema Bangsa itu kan asik banget ya. Nggak
usah berat-berat lah, lihat deh para petinggi dari Gema Bangsa itu sendiri itu kan. Bahkan di Gema Bangsa sendiri kan ada semacam suatu budaya lagi kita tiap hari itu kan kalau kita agak-agak jenuh sih kita bisa karaokean bareng, ya nggak sih? Kita bisa nyanyi bareng. Juga di partai politik lain ada nggak sih? Coba Bapak ini dia di tempat-tempat lain gitu kan? Ada nggak sih tempat DPP sekretariat yang menyiapkan untuk karaokean bareng gitu kan? Itu bukan udah polisi leadership ya? Jadi cuma ada di Gema Bangsa gitu. Nah, gini Mbak Ika, saya kan karena Mbak Ika ini ahli strategi komunikasi dan seorang perempuan. Problem politik ini bagi perempuan ini kan kemarin kita juga sudah pernah bahas. Salah satunya adalah kita ini kekurangan kader-kader perempuan atau politisi perempuan yang dia itu kalau dihadapkan pada realita politik ini belum siap. Salah satunya adalah ketika perempuan itu dia itu tidak memiliki ya kan ruang yang luas terhadap akses baik itu politik, ekonomi, sosial dan budaya. Ya kan? Nah, artinya peran perempuan ini kan menjadi penting. Tokoh perempuan ini menjadi penting bagi masyarakat Indonesia, khususnya kaum perempuan. Ya. Nah, saya kabarnya ini Mbak Ika ini kan mau bikin channel nih, bikin channel khusus yang membicarakan soal persoalan perempuan. Ya, betul banget Pak. Jadi nanti di Gema Bangsa, Ika belum bilang ya spill dikit nggak apa-apa lah. Kita akan punya channel khusus itu yang membahas tentang seputar isu-isu perempuan, apa yang dibutuhkan oleh perempuan, apa yang diinginkan oleh perempuan gitu kan, apa menjadi permasalahan perempuan. Di situ kita akan bahas semua dari berbagai macam bidang. Dan di channel ini juga kita akan mengangkat tokoh-tokoh perempuan inspiratif ya, tapi tidak hanya tokoh-tokoh penting saja. Seperti siapa sih yang menjadi masinis pertama perempuan Indonesia, siapa yang bisa mendaki Mount Everest, Seven Summit di dunia, perempuan yang bisa daki dari Indonesia. Itu tidak hanya itu aja, tapi kita juga akan mengundang narasumber penyintas korban kekerasan seksual. Jadi bagaimana dia bisa, kita akan juga mengundang dari korban penyintas untuk bullying. Jadi di sini bagaimana mereka ini mampu membuat seseorang atau masyarakat itu terinspirasi dengan mereka. Mereka mampu bangkit kembali dari keterpurukan, mampu keluar dari rasa trauma itu sehingga dia bisa menjadi sesuatu gitu loh Pak. Nah, jadi itulah. Tapi gini, channel perempuan ini kan kita juga masih coba kita tanya. Sebetulnya apa ya yang menarik dengan isu perempuan itu? Artinya apakah di zaman sekarang ini problem perempuan ini masih sama dengan problem perempuan yang lama, bahwa perempuan ini menjadi masih dikategorikan kelompok masyarakat yang lemah, terus masih terbatas akses sosial, bisnis, akses politiknya gitu. Apakah menurut Mbak Ika ini memang masih menjadi problem? Masih dong Pak. Jadi begini, kalau kita ngomongin masalah perempuan, negara yang hebat, negara yang kuat, negara yang sukses, negara yang maju itu tidak akan bisa lepas tanpa perempuan. Kenapa Ika bilang tidak akan bisa hebat tanpa perempuan? Which is kita lihat di ini kita akan kalau kita lihat ini kan rancangan roadmap kita untuk 2045 itu kan menuju Indonesia emas. Nah, Indonesia emas itu akan bisa sukses, akan maju itu karena perempuan Pak. Perempuan yang hebat, perempuan yang cerdas, perempuan yang sehat secara jasmani dan rohani, tidak hanya secara fisik ya Pak, tapi secara mental dia juga sehat. Itu akan bisa menghasilkan, melahirkan anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat. Anak-anak yang sehat dan kuat inilah yang akan menjadi generasi ke depan, generasi penerus yang akan menjadi bibit-bibit unggul, SDM yang berkualitas di Indonesia emas 2045. Ada kabar baik Pak buat Indonesia.
Di 2045 diprediksi Indonesia akan bisa menjadi salah satu 3 besar 5 besar negara maju. Nah, Bapak melihat fenomena di Jepang sendiri, negara Jepang yang kita tahu sebagai salah satu negara maju, ternyata di 2045 kabarnya mereka negara tersebut tidak bisa menjadi negara maju dengan fenomena, kalau Bapak Mas tahu child free, ya kan, itu kan kalau di Jepang itu Sosuka gitu. Nah, itu dia mempunyai fenomena child free, di mana terjadinya penurunan jumlah kelahiran, tapi sebaliknya peningkatan jumlah lansia yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut akhirnya menjadi tersendat karena tidak ada lagi masyarakat yang produktif. Kebalikan di Indonesia, ya semakin tahun tingkat kelahiran itu kan semakin meningkat ya. Nah, kebalikan Indonesia. Nah, otomatis kalau di 2045 ini sebenarnya bisa menjadi bonus, demografi ini bisa menjadi suatu hal yang sangat positif dan sangat hebat dan luar biasa sekali kalau kita bisa memanage sumber daya manusia kita bisa menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. SDM yang berkualitas itu akan disumbangkan dengan generasi-generasi ke depan. Generasi-generasi Z yang akan melahirkan lagi generasi-generasi istilahnya itu kalau masa depan kita inilah ya. Nah, itulah akan melahirkan. Nah, mereka ini akan melahirkan generasi penerus yang sehat dan kuat kalau berasal dari seorang perempuan, ibu-ibu yang sehat dan cerdas. Tidak masalah stunting. Masalah stunting itu kan orang dia anggap remeh dan segala macam. Padahal itu menyumbang salah satu keberhasilan untuk SDM yang berkualitas gitu kan. Masih banyak, jangankan kita ngomongin di Papua, jangankan kita ngomongin di daerah timur sana kasus stunting yang tinggi, Pak. Di Jakarta aja kasus stunting aja masih tinggi. Ya kan? Kasus kekurangan gizi buruk itu masih sangat tinggi sekali di kota besar yang kota Jakarta seperti ini. Karena belum ada pemahaman dan sosialisasi yang secara masif untuk masalah stunting ini gitu. Nah, kalau di negara maju ya kan artinya tingkat kesadaran perempuan ini kan sudah tinggi. Ya kan. Nah, ada satu kalimat yang menurut saya itu bagus ya. Bagi perempuan, salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dan membebaskan diri itu adalah dengan pendidikan. Betul. Ya kan. Nah, betul. Sementara pendidikan di Indonesia ini menurut Mbak Ika ini apakah sudah memberikan ruang yang sebesar-besarnya terhadap perempuan, ya kan? Jadi posisi yang perempuan ini kan selalu begini di dunia pendidikan misalnya. Udah perempuan itu ya kalau kuliah, kalau sekolah di SMK dia di perhotelan, dia di boga. Jadi masih ada dikotomi antara satu pekerjaan itu antara laki-laki dan perempuan. Itu. Kan perempuan yang jadi ahli ekonomi juga banyak, jadi jurnalis kayak Mbak Ika juga banyak, ya kan? Nah, jadi teknisi mesin juga banyak gitu. Makanya perlunya peran penting perempuan untuk terjun ke dalam politik, menjadi bagian dari pelaku politik agar bisa mengawal itu semua, Pak. Mengawal itu semua, mengawal di legislatif, mengawal di eksekutif, agar bisa mempunyai satu kebijakan yang dari kebijakan itu akan terbitlah suatu undang-undang yang tentunya untuk mengakomodasi untuk melindungi kelompok perempuan itu sendiri. Ya kan? Ya, jadi kita harus Gema Bangsa di sini ya harus target lebih dari kuota 30%. Kalau perlu 50%. Belum perlu 50% untuk duduk di legislatif. Nah, saya berani nggak ngomong sama partai Gema Bangsa ini? Berani lah. Ngomong gini, semua caleg perempuan, ya kan, itu harus nomor 1 semua. Iya, harus nomor 1 semua itu. Iya kan? Gitu kan, karena dia kan menjadi bagian dari negara ini. Iya kan? Gitu. Jumlah populasi pemilih perempuan itu 51%. Ya kan? Artinya lebih banyak. Lebih banyak ya kan? daripada laki-laki gitu kan. Ya. Dan isu-isu perempuan ini juga sangat-sangat menarik sekali, Pak. Ya. Banyak sekali isu-isu terkini termasuk secara gender, kekerasan seksual, gitu kan, itu banyak sekali. Dan dengan harapannya perempuan menjadi bagian dari politik ini ya untuk mengawal itu semua. Nah, untuk itu kita punya channel yang khusus membicarakan tentang perempuan. Tidak hanya yang berat-berat, ada juga tentang karir, tentang juga bagaimana
memanage hubungan yang bagus atau yang baik dengan pasangan, biar rumah tangga semakin harmonis gitu kan. Terus juga kita bicara tentang pendidikan seks gitu kan. Kita juga berbicara tentang bagaimana perempuan mandiri ini lewat misalkan UMKM, entrepreneur gitu kan. Dan juga kita bicara tentang mental health. Nah ini mental health juga disepelekan, padahal itu penting juga buat perempuan. Gini Pak, kalau kita ngomongin masalah mental health itu kan, sudahkah perempuan itu bahagia? Gitu kan. Itu bisa ditanya loh. Mas bisa tanya dengan orang-orang di sekeliling Mas, ibu-ibu rumah tangga lah contohnya. Itu coba tanya, dalam sebulan kamu udah berapa kali nyalon? Belum tentu mereka 1 kali nyalon. Nah, padahal menarik nih. Ya, padahal dengan mereka itu nyalon, mereka spa, nggak usah yang mereka krimbat atau mereka pijat gitu kan, itu salah satu bentuk bagaimana mereka tuh mencintai diri sendiri. Kita itu pengen berdampak bagi orang banyak, kita itu pengen bermanfaat bagi orang banyak, kita itu pengen membahagiakan orang banyak. Khususnya perempuan, itu bicara tentang perempuan ya Pak. Tapi pertanyaannya, kita udah cinta sama diri kita sendiri belum sih? Nah, kalau kita udah cinta sama diri kita sendiri, kita sudah bahagia, itu bisa nanti vibes kita, energi kita tuh akan positif dan akan menularkan kepada orang yang banyak. Nah, yang terjadi pada perempuan sekarang, sudahkah kamu bahagia? Belum tentu gitu. Jadi kalau lihat orang lihatnya secara umum kan, wah keluarga bahagia, punya anak ini. Tapi tambahin lagi, kamu udah bahagia belum? Belum tentu, karena ketika perempuan sudah punya anak, contohnya anak-anak yang masih kecil-kecil gitu ya, mereka tuh tidak akan memikirkan diri mereka. Kadang mereka, anak udah makan belum ya? Oh kira-kira bekal sekolah anak apa ya? Karena mereka tidak sempat mikirin diri mereka sendiri. Nah, waktu me time itulah yang diperlukan untuk seorang perempuan agar perempuan itu bahagia. Kalau dia udah terlalu sibuk dengan kesibukan dia sehari-hari tanpa memikirkan kebahagiaan diri sendiri, yang terjadi adalah tingkat emosional mereka akan semakin tinggi. Gitu. Jadi gampang Mas, kalau di rumah udah istri udah ngomel-ngomel bla bla itu berarti apa? Kurang bahagia. Kurang bahagia. Ya kan? Iya. Kurang bahagia. Coba kalau misalkan istri itu sayang apa, itu kan berarti batin dia udah bahagia Mas. Iya kan? Jadi suami itu jangan takut-takut lah kalau mau kasih uang jajan banyak-banyak. Semakin suami itu kasih uang jajan banyak ke istri, semakin rezeki suami itu makin banyak. Yakin itu. Malah bilang ini logikanya dari mana ini ngasih uang ke istri banyak-banyak terus rezekinya? Ini logikanya gimana itu? Karena kalau dia kasih uang jajan yang banyak, dia semakin sayang, mental dia semakin bagus gitu kan. Udah mama siapin waktu ya untuk ini nyalon. Bener ya Pak, boleh nyalon ya, anak-anak nanti gantian saya yang jaga, kamu nyalon. Kamu me time deh sama teman-teman kamu, ke kafe bareng atau makan afternoon tea bareng atau ke salon bareng. Nah pulang dari situ kan otomatis kan atau nge-gym bareng atau spa zumba bareng. Nah hormon kortisol yang selama ini jenuh dengan mengurus anak dan segala macam, ketika dia melakukan itu kan hormon kortisolnya kan akan keluar gitu, maksudnya akan sembuh gitu. Kita dapat hormon-hormon. Tapi sebentar sebentar Mbak. Ini ada pertanyaan juga. Satu, gimana ini soal kebahagiaan? Gimana perempuan ya kan ingin bahagia, sementara perempuan, hampir mayoritas perempuan itu tergantung sama laki-laki. Baik soal finansial dan sebagainya, kan dia nggak bisa menentukan kebahagiaan. Jadi kalau pas suaminya baik hati ya dia bahagia, begitu suaminya nggak baik hati dia nggak bahagia gitu. Jadi ini soal kebahagiaan ini, artinya sebetulnya ya kan kebahagiaan ini kan artinya bisa nggak perempuan ini misalnya pengen bahagia ini soal kemandirian. Oh saya mandiri, saya mau kapan aja saya bahagia, itu urusan saya gitu. Nah, kalau ngomongin masalah kemandirian wanita perempuan saat ini Pak, Mas Ike pikir sih di zaman era sekarang banyak juga kok perempuan-perempuan yang bisa menghasilkan uang meski lewat rumah, gitu. Ya kan, tanpa harus dia menjadi wanita karir, tanpa harus dia menjadi salah satu direktur di perusahaan. Udah banyak zaman sekarang, era sekarang, apalagi udah di era digital nih, ini gampang banget untuk menghasilkan uang. Cukup ibu rumah tangga menjadi seorang konten kreator ya kan, di bidang apa yang dia sukai sesuai dengan passion dia, misalkan masak, udah
Dia tinggal membuat konten konsisten tentang masak misalnya. Dia suka traveling, ya kan? Dia konsisten di nanti dari situlah pundi-pundi uang itu akan muncul. Mulai muncul endorse, mulai muncul kerjasama, otomatis kalau dia punya usaha atau produk itu akan cepat laku. Nah, itu kan dia bisa menghasilkan menghasilkan uang tanpa dia kerja di kantoran. Dia tetap bisa urus anak, dia bisa tetap uang banyak, dia bisa tetap urus suami tanpa dia harus tanpa dia harus keluar untuk menjadi seorang wanita karir. Kalau dulu belum ada era sosial media, memang rada-rada susah. Itu kebanyakan perempuan depends on, tergantung dengan suami. Tapi untuk di era sekarang apapun bisa cari uang dimanapun. Ya, tapi kan sebetulnya ini kan harus soal tatanan nilai gitu ya. Perempuan ini kan harus dibenahi dulu nih. Misal soal kemandirian perempuan, ya kan? Bisa nggak misalnya Partai Mandiri Partai Gema Bangsa ini misalnya salah satu programnya adalah tidak ada satu perempuan di Indonesia yang tidak punya penghasilan, misalnya kan, sehingga dia mandiri, mau menentukan kebahagiaan kapan saja kan bisa saja gitu. Terus yang kedua ini, ya kan, yang kedua soal anak ini, kan anak ini kan dibuat bersama itu, ya kan, artinya kalau dibuat bersama itu, ya kan, artinya kan itu tanggung jawab bersama. Tapi kan di Indonesia ini dengan nilai-nilai yang timur yang sekarang ini dipahami itu patriarki ini kan menganggap bahwa anak itu urusan perempuan gitu. Ya kan? Nah, ini kan menjadi problem sehingga perempuan ini begitu dia mau menapakkan karirnya, problemnya macam-macam nih. Sama laki-laki, udahlah kamu ngurus anak aja gitu. Udahlah kamu ngurus dapur aja gitu. Nah, melawan ini padahal kan laki-laki juga nggak sadar nih bahwa ketika dia itu misalnya bekerja di pabrik, terus dia itu menjadi karyawan, terus dia itu atau dari pengusaha bangkrut, kan perempuan juga yang nanti akan menjadi benteng terakhir rumah tangga itu. Nah, menurut Mbak Ike gimana itu kan? Artinya perempuan bisa nggak dia? Oh, gitu ya. Jadi intinya nanti ujung-ujungnya perempuan lah yang akan menjadi apapun itu permasalahan perempuan yang akan ini. Nah, jadi itulah pentingnya tadi Pak, pemberdayaan perempuan, pentingnya kemandirian perempuan. Jadi kalau kita ngomong perempuan yang mandiri itu harus misalkan dia harus lulus kuliah S1, S2, S3 enggak juga begitu, gitu kan. Yang penting bagaimana perempuan itu mempunyai skill. Nah, punya skill. Jadi bagaimana Mbak Ike harus punya skill dan segala macam. Nah, inilah Gema Bangsa tuh hadir di sini. Salah satunya nantilah yang akan memberikan suatu pelatihan atau training gitu kan, untuk baik itu soft skill maupun hard skill kepada perempuan-perempuan di Indonesia. Nah, kita akan menjadi salah satu pionir lah gitu kan, agar mereka ini bisa mandiri secara finansial, bisa juga membantu keuangan dari finansial dari sang suami gitu. Atau dengan adanya pelatihan ini mereka juga mampu mengatasi ketika situasi atau kondisi hati mereka yang lagi tidak kondusif. Misalkan contoh bagaimana memanage atau mengontrol ketika kita lagi stres, gitu kan. Bagaimana kita memanage stres itu tidak bisa menjadi depresi. Karena kalau kita udah ngomongin perempuan mental nih, masalah perempuan Mas, stres, depresi, kalau tidak tertangani dengan baik dan tidak diketahui dengan baik, itulah yang bisa mengakibatkan perempuan itu membunuh atau bunuh diri. Itu nggak kita tahu. Nah, Mas bisa lihat kasus-kasus perempuan, sampai dia nekat melakukan membunuh anaknya dan segala macam. Kita nggak bisa langsung menjudge. Kadang netizen ini perempuan gila itu perempuan itu dia setan bilang gitu kan, sampai seperti gitu binatang atau hewan aja nggak sampai kita nggak bunuh anaknya karena nggak tahu latar belakangnya kan? Tapi mereka tidak memahami apa yang terjadi sama si ibu ini gitu. Ibu ini kan udah sakit Mas, mentalnya kan udah teriris-iris, mentalnya udah nggak sehat gitu. Apa penyebab faktor mentalnya seperti itu? Banyak faktor, ada yang baby blues lah, ada juga itu kan baby blues kan kaitannya juga dengan mental kan.
Tapi nanti kan itu kan dibahas di akan dibahas di tempat channel Mbak Ika. Bagaimana nanti pasangan suami istri itu saling melengkapi. Bagaimana hubungan yang equal dan kesetaraan itu seperti apa sih? Hubungan suami istri yang baik itu seperti apa sih? Nah, itu akan kita kupas tuntas tentunya di channel khusus membahas perempuan. Masalah perempuan. Jadi gini teman-teman, kawan-kawan, Gema Bangsa ini kayak Doraemon. Jadi masyarakat, kawan-kawan semuanya butuh apa, kita ada, ya kan? Butuh persoalan perempuan ada, persoalan bisnis ada, mau belajar politik bisa, ya kan? Semua ada di Partai Gema Bangsa ini. Nah, nanti di channelnya Mbak Ika ini sebagai ketua bidang media komunikasi dan digital akan membuat channel khusus membahas peran perempuan, baik peran politik, bagaimana memberdayakan perempuan secara ekonomi, memberdayakan secara sosial, ya kan, memperluas wawasan dan sebagainya, mengatasi mental, kesehatan dan sebagainya. Ini nanti akan kita sajikan di channel yang nanti namanya akan kita share. Kalau sekarang kan kita masih rahasia dulu. Makanya ikutin terus obrolan Rumah Kebangsaan bersama saya Joko Kaligaro dan Mbak Ika Suarjo. Terima kasih. Salam take off. Minum dulu.